Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Audria dan rekan saya Vera Ariska. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai distribusi geometri. Langsung saja untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Vera Ariska. Pengertian dari distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Misalnya, kita melakukan eksperimen yang hanya menghasilkan dua peristiwa sukses dilambangkan dengan S dan peristiwa gagal dilambangkan dengan G. Maka peluang terjadinya peristiwa S atau peluang sukses sebesar P dan peluang terjadinya peristiwa G atau peristiwa gagal sebesar 1 kurang P. Kemudian eksperimen diulang beberapa kali sampai peristiwa S terjadi pertama kali. Selanjutnya ada ciri-ciri suatu percobaan yang berdistribusi geometrik. Yang pertama, ada percobaan dilakukan berulang kali sebanyak N kali. Kedua, masing-masing percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu menghasilkan sukses atau gagal. Dan yang ketiga, ada percobaan dilakukan sampai berulang kali, sampai peristiwa sukses terjadi pertama kali. Dan yang keempat, ada setiap percobaan tidak akan berpengaruh pada percobaan selanjutnya. Kemudian ada bentuk umum distribusi geometrik, yaitu Px sama dengan Px sama dengan X sama dengan 1 kurang P pangkat X kurang 1 dikali P, untuk X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini 1 kurang P ini disebut dengan peristiwa gagal dan P disebut dengan peristiwa sukses. Keterangannya X yaitu banyaknya percobaan, P peluang sukses pertama, dan Q peluang gagal, di mana Q sama dengan 1 kurang P. Dalam distribusi geometrik ada beberapa komponen yang harus dibuktikan. Di dalam parameter distribusi geometrik yaitu terdapat fungsi padat peluang, rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi geometrik. Nah, yang pertama, distribusi geometrik memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang, di mana fungsi fx disebut fungsi kepadatan peluang dari perubahan acak x diskrit jika memenuhi kedua syarat fungsi peluang tersebut, yaitu fx lebih dari sama dengan 0 dan sigma x fx sama dengan 1. Baik, untuk pembuktiannya adalah sigma x fx sama dengan sigma x sama dengan 1 menuju tak hingga fx. Sigma x sama dengan 1 menuju tak hingga, fungsi fx-nya kita ganti dengan bentuk umum dari distribusi geometrik, di mana si P ini adalah peluang sukses pertama, kemudian 1 kurang P peluang kegagalan. Nah, pangkat X kurang 1, X ini adalah banyak percobaannya. Selanjutnya kita buat di sini P1 kurang P pangkat 1 kurang 1, di mana 1 kurang 1 ini X-nya kita ganti dengan 1, yaitu percobaan pertama, ditambah P1 kurang P pangkat 2 kurang 1. 2 ini adalah untuk percobaan kedua, ini untuk percobaan ketiga, dan ini untuk percobaan keempat. Selanjutnya kita operasikan. Di sini kan pangkat 1 kurang 1 adalah 0. Jadi 1 kurang P pangkat 0 adalah 1, sehingga P kali 1 sama dengan P. Kemudian ini juga P1 kurang P pangkat 2 kurang 1. Pangkat 2 kurang 1 adalah 1. Jadi di sini P1 kurang P. Kemudian selanjutnya di sini P1 kurang P pangkat 2, karena di sini 3 kurang 1 adalah 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya sama dengan berikutnya, ini kita keluarkan si P, sehingga menjadi P dalam kurung 1 tambah 1 kurang P tambah 1 kurang P kuadrat tambah 1 kurang P pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di bentuk selanjutnya ini kita gunakan deret geometri tak hingga, di mana rumus dari deret
geometri tak hingga itu kan ialah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R, di mana A ini adalah suku pertama dan R ini rasio. Jadi A-nya adalah suku pertama, ialah ini. Suku pertama dari deret ini adalah 1, maka A-nya 1 per 1 kurang rasio. Rumus rasio itu kan misalnya suku 2 kurang suku 2 per suku 1 atau suku 3 per suku 2. Jadi kita ambil rumus rasio adalah rasio suku ketiga per suku kedua. Jadi R-nya adalah suku ketiga adalah 1 kurang P kuadrat. Jadi di sini 1 kurang P kuadrat per 1 kurang P suku 2. 1 kurang P. Maka 1 kurang P kuadrat per 1 kurang P adalah 1 kurang P. Maka rasionya adalah 1 kurang P. Nah, maka bentuknya jadi seperti ini. Kemudian ini dia P 1 per 1 kurang 1 kurang P. Nah, selanjutnya ini kita operasikan, yang di bawah ini kita operasikan sehingga menjadi P. Maka selanjutnya ini tinggal kita kalikan P kali 1, P per P. P per P sama dengan 1. Maka terbukti bahwasanya distribusi geometrik memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Selanjutnya saya akan buktikan untuk X bau acak distribusi geometri dengan parameter P, di mana ekspektasi X sama dengan 1 per P. Maka untuk pembuktiannya adalah yang pertama kita buat dulu ekspektasi X sama dengan sigma X fx sama dengan sigma X sama dengan 1 menuju tak hingga X fx-nya, fungsi fx-nya kita masukkan jadi P kali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Nah, selanjutnya P ini dari setelah kita memasukkan percobaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya di X. Maka untuk percobaan pertama dia adalah pangkat 0. Jadi pangkat 0 adalah 1. 1 dikali P adalah P. Kemudian ini juga 2P 1 kurang P. 2P berarti di sini 2 dikali P. 2P 1 kurang P pangkat 2 dikurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Jadi pangkatnya tidak usah dituliskan dan seterusnya hingga tambah seterusnya. Selanjutnya P-nya kita keluarkan. P-nya kita keluarkan menjadi P1 tambah 2 1 kurang P tambah 3 dikali 1 kurang P pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 kurang P pangkat 3 tambah seterusnya. Nah, setelah bentuk ini kita akan melakukan eliminasi. Nah, sekarang kita akan ke metode eliminasi. Tadi untuk slide sebelumnya kita sudah mendapatkan hasil ini. Maka hasilnya kita jadikan ke persamaan 1. Kemudian persamaan 1 dikali dengan 1 kurang P. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan 1 kurang P. Di sini kali 1 kurang P, di sini juga kita kali dengan 1 kurang P. Sehingga ini semua kita kalikan 1 kurang P dikalikan dengan dalam kurung di sini. Nah, setelah kita kalikan maka hasilnya adalah ini 1P dikali 1 kurang P ditambah 2P dikali 1 kurang P kuadrat ditambah 3P dikali 1 kurang P pangkat 3 ditambah 4P dikali 1 kurang P pangkat 4. Nah, ini kita jadikan ke persamaan 2. Selanjutnya kita langsung eliminasi. Maka persamaan 1 dikurang dengan persamaan 2. Jadi ini hasilnya 1 kurang P eksperimen X, 1 kurang P, 2P, 1 kurang P dikurang 1P kali 1 kurang P adalah 1P kali 1 kurang P, 3P dikali 1 kurang P pangkat 2 dikurang 2P 1 kurang P pangkat 2 hasilnya 1P 1 kurang P pangkat 2 dan seterusnya.
Nah, setelah itu ini kita operasikan menjadi 1 kurang 1 ditambah P. Kemudian ini satunya kita hilangkan menjadi di sini P tambah P 1 kurang P tambah P 1 kurang P pangkat 2 tambah sini harus sini tinggal P ya. P 1 kurang P pangkat 3 dan seterusnya. Nah, seterusnya si P-nya kita keluarkan. Jadi P dikali 1 tambah 1 kurang P tambah 1 kurang P pangkat 2 tambah 1 kurang P pangkat 3. Nah, setelah kita keluarkan, maka ini si P-nya habis. Kita sama-sama si P kita coret, maka si P-nya habis. Tinggal yang di dalam kurung ini saja. Kita buat di sini. Selanjutnya ini sama seperti tadi, kita buat dengan deret geometri tak hingga. Yang rumusnya tadi adalah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Nah, di sini kan A-nya 1 per 1, R-nya adalah suku ketiga per suku kedua. Suku ketiganya kan adalah ini. Kemudian ini suku kedua. Jadi 1 kurang P pangkat 2 per 1 kurang P itu adalah 1 kurang P. Maka di sini 1 kurang 1 Maka di sini 1 kurang 1 kurang P sama dengan 1 per 1 min 1 tambah P sama dengan 1 per 1 kurang 1 0 tinggal P 1 per P. Maka terbukti eksperimen X sama dengan 1 per P. Selanjutnya kita akan membuktikan untuk varians, di mana varian X sama dengan 1 dikurang P per P pangkat 2. Nah, untuk pembuktiannya EX X kurang 1 sama dengan sigma X X kurang 1 Fx. Selanjutnya sigma X sama dengan 1 menuju tak hingga X kurang 1 dikali Fx. Fungsi Fx kita masukkan di bentuk umum, yaitu P dikali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Nah, selanjutnya kita pindahkan si P ini ke depan menjadi sigma X sama dengan 1 menuju tak hingga XP dikali X kurang 1 dikali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Nah, selanjutnya kita operasikan yang pertama ini untuk X sama dengan 1. Jadi X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1P dikali 1 kurang 1 dikali 1 kurang P pangkat 1 kurang 2. Ditambah ini untuk percobaan kedua. Maka X-nya kita ganti dengan 2. Menjadi 2P dikali 2 kurang 1 dikali 1 kurang P pangkat 2 kurang 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita operasikan ini 1 kurang 1 sama dengan 0, 1 kurang P pangkat 1 kurang 1 pangkat 0 yaitu 1, maka di sini hasilnya adalah 0. Ditambah ini juga kita jumlahkan seperti biasa sehingga menghasilkan ini. Selanjutnya kita operasikan juga lagi 0 ditambah 2P 1 kurang P ditambah 3 kali 2 6, kemudian ini juga 4 kali 3 12. Selanjutnya untuk menghasilkan ini bentuk yang ini kita akan melakukan metode eliminasi. Nah, di sini untuk baris pertama ini untuk persamaan satu ini kita ambil dari yang kita jelaskan yang kita cari untuk slide sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya kan ini udah dapat persamaan satunya. Jadi persamaan 1 dikali dengan 1 kurang P. Nah, selanjutnya akan kita kalikan. Kita kalikan saja 1 kurang P di sebelah sini kita kalikan 1 kurang P dan di sebelah sini juga kita kali dengan 1 kurang P. Maka ini hasilnya 1 kurang P EX X kurang 1 sama dengan ini 0
1 kurang P, ini kita kalikan ya, kita kalikan ke dalam, ditambah 2P 1 kurang P kuadrat, ditambah 6 1 kurang P pangkat 3, ditambah 12 1 kurang P pangkat 4. Nih, selanjutnya hasil dari kali ini kita jadikan dia itu jadi persamaan 2. Nah, maka kita langsung eliminasi saja persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Ini kita eliminasi sehingga ini kurang ini menghasilkan 1 kurang P X kurang 1, kemudian 0, ini 2P 1 kurang P dikurang 0 1 kurang P, hasilnya 2P 1 kurang P, kemudian ini 6 kurang 2 4 P 1 kurang P kuadrat, ini juga 12 kurang 6 1 kurang P pangkat 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita keluarkan si 2 1 kurang P. Kita keluarkan sehingga di sini di dalam kolom ini adalah bentuk dari EX yang kita kerjakan tadi. Bentuknya ini. Bentuk si EX ini. Nah, jadi di sini kita bisa buat EX. Sehingga sama dengan selanjutnya ialah 2 1 kurang P. EX yang kita cari tadi kan hasilnya adalah 1 per P, maka di sini kita buat 1 per P. Selanjutnya kita kalikan saja 2 1 kurang P dikali 1, 2 1 kurang P per P. Kemudian di sini kan masih ada P, jadi si P ini kita bawa ke sini jadi P kuadrat, maka dia menjadi 2 dikali 1 kurang P per P kuadrat. Selanjutnya kita akan lanjutkan mencari EX kuadratnya dengan rumus EX X kurang 1 ditambah 1 EX. Nah, ini kan tadi kita udah cari dan hasilnya 2 kali 1 kurang P per P kuadrat. Kemudian tadi si EX juga adalah 1 per P. Nah, maka di sini 1 dikali 1 per P. Nah, ini kita operasikan menjadi 2 1 kurang P per P kuadrat ditambah 1 per 1 per P. Nah, jadi ini hasilnya 2 kali 1 2 dikali min P 2P per P kuadrat. Kemudian ini P kali 1 P ditambah 1 P, maka di sini kita buat saja menjadi ditambah P. Nah, bentuk ini kan sama kayak yang di sini. Jadi sekarang kita tinggal kurangkan saja. Min 2P ditambah P, hasilnya adalah min P. Maka di sini 2 kurang P per P kuadrat. Nah, sekarang kita akan cari varian X-nya dengan rumus EX pangkat 2 dikurang EX pangkat 2. Ini pangkat berbeda. Jadi sama dengan ini yang kita cari tadi, yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian si EX ini adalah 1 per P dipangkatkan dengan 2. Maka kita kurangkan menjadi ini 1 per P pangkat 2 adalah 1. Jadi kita buat di sini 1. Maka 2 kurang P kurang 1 per P kuadrat. Hingga hasilnya adalah 2 kurang 1. Maka di sini 1 kurang P per P kuadrat. Maka terbukti varian X-nya adalah 1 kurang P per P kuadrat. Sekarang kita akan cari pembangkit momen diskrit, di mana rumusnya adalah MT sama dengan PE pangkat T per 1 kurang PE pangkat T. Nah, untuk pembuktiannya kita akan buat dulu sigma X E pangkat T dikali Fx, di mana Fx tadi masih menggunakan rumus dari distribusi geometrik. Nah, langsung kita substitusikan. Di sini jadi sigma X sama dengan 1 menuju T hingga E pangkat Tx dikali P dikali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Ini kita sudah substitusikan dan di sini juga kita tambah banyak percobaannya.
Kemudian lanjut kita substitusikan untuk percobaan pertama. Jadi si X-nya kita ganti dengan 1. Kemudian di sini juga si X kita ganti dengan 2, di sini dengan 3, di sini dengan 4 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita operasikan. Si ini kan untuk percobaan 1. Jadi di sini tinggal E pangkat T P dikali 1 kurang P pangkat 0 karena 1 kurang 1 ditambah E 2T P 1 kurang P pangkat 1 ditambah E pangkat 3T P 1 kurang P pangkat 3. Nah, selanjutnya kita keluarkan si PE pangkat T. Sehingga di sini kita dapat menggunakan rumus geometri tak hingga seperti yang kita lakukan pada pembuktian sebelumnya. Nah, di sini kan rumus yang kita buat tadi S tak hingga sama dengan A per 1 kurang rasio. Nah, di sini A-nya kita buat adalah 1. Jadi di sini 1. Kemudian 1 kurang rasio. Rasionya suku ketiga per suku kedua, yaitu hasilnya adalah E pangkat T dikali 1 kurang P. Nah, ini tinggal kita kalikan. Ini PE pangkat T kali 1 PE pangkat T per 1 kurang E pangkat T dikali 1 kurang P. Maka terbukti bahwa MT sama dengan PE pangkat T per 1 kurang PE pangkat T. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Kemudian ia mengulangi pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6. Itu akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10. Penyelesaiannya yang diketahui yaitu P. Peluang munculnya mata dadu 6 yaitu 1 per 6. Kemudian 1 dikurang P. Peluang munculnya bukan mata dadu 6. Ini yaitu peluang gagal. 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 1 per 6 hasilnya 5 per 6. Kemudian X itu adalah banyak pengundian sebuah dadu yang dilakukan. Ini banyak pengundiannya ke 10. Maka di sini 10. Kemudian masukkan rumusnya Gx P sama dengan Px pangkat X kurang 1. P sama dengan X-nya 10, P-nya 1 per 6 sama dengan P-nya P kali Q. P peluang sukses yaitu 1 per 6 dikali Q. Q ini sama dengan 1 kurang P yaitu peluang gagal atau peluang munculnya bukan mata dadu 6. Itu ada 5 per 6 pangkat X kurang 1, X-nya 10 dikurang 1. Kemudian P 10 1 per 6 sama dengan 1 per 6 dikali 5 per 6 pangkat 9. Hasilnya yaitu 0,0323. Untuk contoh soal nomor 2, pada waktu sibuk, suatu sentral telepon hampir mencapai batas daya sambungnya, sehingga orang tidak mendapat sambungan. Ingin diketahui banyaknya usaha yang diperlukan agar mendapat sambungan. Misalkan P sama dengan 0,05, peluang mendapat sambungan selama waktu sibuk. Kita ingin mencari peluang bahwa diperlukan 5 usaha agar sambungan berhasil. Nah, dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya P adalah 0,05 dan X adalah 5, banyak percobaan. Nah, jadi kita langsung substitusikan ke rumusnya. Maka rumusnya adalah P dikali 1 kurang P pangkat X kurang 1. Nah, si P tadi kan 0,05, kita substitusikan di sini. Kemudian 1 dikurang P 0,05 pangkat 5 kurang 1. Si X-nya kan 5, jadi di sini kita buat 5. Nah, hasilnya adalah 0,05 dikali 0,95 pangkat 4 karena 5 kurang 1 adalah 4. Kemudian kita jumlahkan jadi 0,05 dikali 0,814. Nah, sekarang kita kali 0,05-nya dengan 0,814 sehingga menghasilkan 0,041. Nah, itulah materi distribusi geometri dari kelompok kami.
Semoga video ini dapat menjadi bahan ajar bagi teman-teman semua dalam belajar distribusi geometri. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.